Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Semoga kita semuanya, baik guru-guru kita yang ada di PMS Batang maupun kalian yang ada di rumah, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting setiap detik dan setiap waktu jangan sampai kita lupa untuk meminta pertolongan, meminta keselamatan dan meminta kesehatan. Selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bahwasanya kita kemarin sudah membahas mengenai apa itu akhlak. Siapa di sini yang sudah mempraktekkan atau ada yang masih bingung mengenai apa sih Bu akhlak itu? Nah, kemarin itu seperti ini. Apa yang kita dapat, nah itu tergantung sama apa yang kita kerjakan. Ketika kita mau berbuat baik, berarti apa anak-anakku? Kita akan mendapat kebaikan pula, dan sebaliknya ketika kita mau berbuat jahat, mohon maaf, nanti akan kejahatan pula yang kita dapatkan. Nah, di sini Bu Evi ingin melanjutkan bab mengenai akhlaqul banin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa artinya? Ada yang tahu nggak? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Nah, di sini siapa nih yang mau dibilang anak yang mulia? Nah, mesti setiap anak dan setiap murid pasti ingin dikatakan anak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, huwaladzi khalaqaka. Nah, dia yang menciptakanmu. Nah, baik perempuan, laki-laki, muda, tua, semuanya ciptaannya Allah. Ini baru manusia, belum hewan, belum alam semesta, baik tumbuhan, bintang yang ada di planet, bulan yang ada di planet, bahkan pelangi pun. Nah, itu juga semuanya ciptaannya Allah. Selanjutnya, wahasana surotaka. Nah, dan membaguskan wajahmu. Nah, yang ganteng, alhamdulillah saya diberi kegantengan oleh Allah. Nah, seperti itu. Ini di sini bukan berarti wajah saja ya yang dikatakan bagus atau ganteng dan cantik. Nah, akan tetapi kita anak-anakku, ini semua mengenai akhlak. Bi'an a'daka ainaini. Nah, dengan memberi kedua mata kepadamu. Nah, di sini dikatakan bagus wajahnya itu adalah ketika kita memiliki anggota tubuh yang sempurna. Contohnya apa tadi? Yang pertama, diciptakannya kedua mata untuk kita. Tangduru bihimal asya'a. Nah, dengannya kamu bisa melihat sesuatu. Coba deh, ketika kita nggak bisa melihat, misalkan pas lampu mati atau lampu padam, listrik padam, nah kita di sini pasti gelap gulita, kita nggak bisa itu yang di depan kita ada apa sih. Nah, seperti itu mengenai lampu mati. Coba kita bayangkan orang-orang yang kurang sempurna dibutakan matanya, nah kakinya nggak ada yang sempurna, kan seperti itu ada. Nah,
Tapi apa? Setiap manusia pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Banyak sekali orang yang buta, mohon maaf, orang yang kakinya nggak sempurna, orang yang jalannya pincang. Nah, seperti itu banyak yang menjadi penghafal Al-Qur'an. Selanjutnya, wa udunaini tasma'u bihimal aswat. Nah, di sini dan diciptakannya kedua telinga untuk mendengarkan suara. Nah, di sini kita bisa mendengarkan angin yang berhembus kencang. Kita bisa mendengarkan suara Pak Yai, kita bisa mendengarkan ceramahnya Bu Nyai, kita bisa mendengarkan pembelajaran. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk kenikmatan telinga. Diciptakannya telinga untuk apa anak-anakku? Untuk mendengarkan sesuatu atau untuk mendengarkan suara. Nah, seperti itu. Tapi jangan sampai yang suara aneh-aneh ya. Saya harus mendengar suara yang bermanfaat untuk diri saya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, walisanan tatakallamu bihi. Nah, di sini dan diciptakannya lisan agar apa coba? Agar kita mampu berbicara, bisa menghafal Quran, bisa membaca pelajaran, bisa membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Bisa sopan, bertawadhu, dan berbicara yang bagus-bagus dengan orang sekitar. Wayadaini tasta miluha min asgholika. Nah, di sini dan diciptakannya kedua tangan agar apa? Agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Coba ketika kita nggak punya tangan, mau makan susah, mau ke kamar mandi susah, mau nulis itu juga susah, mesti minta pertolongan manusia atau orang yang ada di sekitar kita. Nah, terus selanjutnya warijlaini tamshi alaihima. Nah, di sini dan diciptakannya kedua kaki kita untuk berjalan, dan di sini berjalan ke tempat yang baik. Dan selanjutnya anak-anakku, wa aklan ta'rifu bil khaira minasyarri. Nah, dan diciptakannya akal agar apa? Agar kita itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan saya kok nggak tahu ya, ini untuk orang yang mungkin EQ-nya di bawah rata-rata. Terus kayak gini, saya mau belajar ini kok nggak bisa ya Bu, saya mau ini kok nggak bisa ya. Nah, malah bisanya itu malah mencampurkan adukkan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita nggak bisa membedakan. Nah, seperti itu. Ketika waktunya ke masjid, kita malah mampir ke kantin. Nah, seperti itu juga mohon maaf, itu berarti kurang wawasan, bahwasanya kurang bisa dikatakan itu mengenai kurang memahami sesuatu lah, yang sebenarnya waktu untuk menuju ke masjid malah kita gunakan untuk makan di kantin. Nah, seperti itu. Selanjutnya anak-anakku, wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyati. Nah, dan dia memberi nikmat atasmu berupa kesehatan. Kesehatan itu adalah anugerah yang paling sempurna, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Nah, iya apa mboten?
banyak orang yang terkena COVID, banyak orang yang sakit, terutama untuk mengenai orang-orang yang sudah lebih tua dari kita. Nah, imunnya rendah, nggak bisa menstabilkan imun. Nah, di sini kita banyak yang sakit, kita banyak yang masuk rumah sakit. Nah, bahkan mohon maaf banyak yang sudah menghadap pada Sang Ilahi Robi. Karena apa? Ya karena di sini masih pandemi. Misalkan kemarin kita sebelum pandemi kita harus jaga imun, harus tetap olahraga, harus tetap mentaati kebersihan. Misalkan setelah makan yuk kita harus cuci tangan. Nah, seperti itu anak-anakku. Bahkan kita dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan seperti itu. Berarti yang sebelum pandemi kita sudah menjaga kebersihan, alangkah baiknya ketika kita sudah di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap dan waspada untuk selalu menaati protokol kesehatan. Karena apa anak-anakku? Kesehatan itu sangat penting. Nah, selanjutnya wawadu ar-rahmah fi qulubi walidaika. Nah, di sini serta meletakkan rasa kasih sayang di dalam hati kedua orang tuamu. Kalian dicintai oleh Bapak Ibu, kalian dimanja, kalian dibelikan ini itu. Mau sekolah, saya mau sekolah Bu, oke Nang, daftar di mana aja terserah kamu. Saya mau mondok Bu, mondok di PMS Batang, monggo Nang, silahkan. Nah, hal seperti itu juga termasuk anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dibukakan hati orang tua kita. Untuk apa? Untuk orang tua kita itu mau mensekolahkan kita dan mau memasukkan kita ke dalam pondok. Nah, seperti itu. Itu juga harus bersyukur loh ya. Jangan sampai ketika kita dipondokkan oleh orang tua, malah kita seperti ini. Bapak ibu saya itu nggak sayang sama saya. Nah, seperti itu. Masa yang lain bisa pegang HP di luar sana, pulang dari sekolah bisa main sama teman-teman, tapi saya ketika saya dipondokkan dimasukkan ke dalam pondok, kita nggak bisa, bahkan untuk memegang HP juga nggak bisa. Berarti itu orang tua saya nggak sayang sama kita. Nah, jangan seperti itu malah kebalikannya. Ketika kita membahas mengenai akhlak, itu adalah rasa syukur rasa sayang yang diberikan Allah terhadap kita seorang anak dan terhadap orang tua kita. Nah, seperti itu. Hatta robbaya katarbiyatan hasanan. Nah, sehingga mereka mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Nah, seperti itu yang sudah saya tadi jelaskan, bahwasanya kita dimasukkan ke pondok, kita disekolahkan, itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih karena saya sudah diberikan orang tua yang mau berpikir mengenai pendidikan saya, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Jangan suudon terhadap orang tua ketika kita dimasukkan ke dalam pondok. Nah, karena itu cara apa? Apalagi dengan masa yang seperti ini, di zaman akhir, kita harus berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, gimana anak-anakku? Paham ya sampai sini? Kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, terutama mengenai kesempurnaan anggota badan yang utuh, baik kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut, kedua tangan, kedua kaki, semuanya sempurna. Nah, itu jika kalian dan Bu Evi, kita semuanya mau dibilang anak yang mulia, berarti kita harus bisa mengedepankan apa itu akhlak. Nah, cukup sekian ya dari Ibu. Tetap berdoa,
Semoga pandemi segera berakhir. Nanti kita akan bertatap muka secara langsung. Nah, seperti itu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.